Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ya teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh ya. Untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah, barokah, serta keberuntungan dunia akhirat. Amin. Siapa yang di sini takut makan daging kambing atau daging merah lainnya? Karena sedang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya teman-teman, yang identik dengan sate kambing atau olahan lainnya. Kalau iya, marilah kita simak mitos atau fakta terkait sate kambing membuat hipertensi atau menaiknya tekanan darah. Dan apa saja kandungan gizi yang ada di dalam daging kambing yang selalu dikaitkan dengan kenaikan tekanan darah. Oke, di balik kelezatan daging merah tersimpan kekhawatiran pada kebenarannya. Yuk kita simak saja ya. Banyak menu makanan di Indonesia yang berasal dari daging merah. Sebut saja rendang, gulai, sate, soto, dan juga semur. Namun sayang, daging merah tersebut sebagai makanan yang dilarang untuk penderita darah tinggi atau hipertensi. Mengapa demikian? Karena daging merah diyakini bisa meningkatkan tekanan darah yang justru bisa memperparah kondisi orang dengan hipertensi. Meski demikian, bagaimanakah kebenarannya? Sebelum kita terlalu jauh, kita mengetahui ini ya, definisi hipertensi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Kondisi ini dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya. Kerusakan pembuluh darah dan jantung bisa terus berlanjut ya teman-teman, meski tidak ada gejala spesifik. Untuk mencegah penyakit tekanan darah tinggi, teman-teman disarankan untuk menjaga berat badan ideal, tidak merokok, olahraga teratur, dan menghindari stres. Selain itu, gaya hidup termasuk makanan diyakini sebagai salah satu faktor risiko tekanan darah tinggi. Apakah daging merah seperti daging sapi dan daging kambing salah satunya? Menurut beberapa penelitian yang dikembangkan sebelumnya, daging sapi dan daging kambing sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan hipertensi. Justru yang bisa memicu melonjaknya tekanan darah adalah cara pengolahannya. Menambahkan banyak garam, menggoreng daging dengan minyak lemak jenuh, termasuk menambahkan santan bisa memicu naiknya tekanan darah. Bagian lemak jenuh pada bagian daging kambing juga bisa memicu tekanan darah tinggi. Terlebih lagi saat teman-teman memasaknya dengan menggunakan minyak lemak jenuh. Hal ini bisa menyebabkan pembuluh darah jadi kaku dan itu penyebab darah tinggi yang sebenarnya. Selain cara pengolahan daging merah, ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam menaikkan tekanan darah setelah mengkonsumsinya. Antara lain tingginya kadar kolesterol darah seseorang dan ada riwayat penyakit penyerta lain. Anda adalah penggemar daging merah sekaligus penderita hipertensi. Jangan khawatir, agar tetap bisa mengkonsumsi hidangan favorit tersebut. Berikut cara pengolahan daging merah yang benar. Meski tidak berhubungan langsung pada tekanan darah, bukan berarti Anda bisa merasa bebas makan daging merah sesuka hati. Teman-teman perlu memperhatikan cara mengolah daging merah supaya meminimalkan efek berbahaya yang bisa ditimbulkan. Seperti apa sih caranya? Yang pertama adalah hindari memasak daging dengan suhu tinggi, misalnya di atas 250 derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi bisa merusak kandungan gizi yang ada di dalam daging tersebut. Selain memperhatikan suhu, cara pengolahan daging juga penting loh. Daging merah seperti daging kambing
paling baik diolah dengan cara direbus atau dikukus. Agar kandungan kolesterol di dalam daging kambing atau sapi tidak bertambah, jangan gunakan santan saat proses pengolahan. Untuk menghilangkan aroma khas kambing, teman-teman bisa meremas daging kambing dengan potongan mentimun sebelum dimasak. Agar zat besi yang ada di dalam daging kambing dapat terserap dengan optimal, hindari mengkonsumsinya bersama dengan teh, susu, dan juga obat MAH. Akan lebih baik bila teman-teman mengkonsumsi olahan daging kambing dengan sesuatu yang mengandung vitamin C tinggi. Misalnya saja air perasan jeruk murni atau jus mangga tanpa gula. Hal lainnya, penderita hipertensi juga harus memperhatikan bagian daging yang dimakan ya. Jangan pilih bagian daging kambing yang tinggi lemak, meskipun biasanya punya rasa yang lebih enak dan gurih. Lebih baik bagian ini dibuang untuk mencegah asupan lemak tidak sehat. Selain cara pengolahan, penderita hipertensi juga harus memperhatikan porsi daging dalam sekali konsumsi ya. Jangan makan daging merah dalam jumlah banyak dalam sekali makan. Teman-teman bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter yang menangani untuk mengetahui jumlah hal ini. Selanjutnya, teman-teman juga bisa memperhatikan frekuensinya. Hindari makan daging terlalu sering. Lebih baik isi menu harian dengan asupan sehat yang rendah lemak. Salah satu hal lagi yang wajib teman-teman perhatikan adalah jangan lupa sayur saat mengkonsumsi daging merah. Banyak makan daging tanpa diimbangi sayuran berserat akan membuat teman-teman rentan alami gangguan pencernaan. Asupan banyak serat juga mencegah makan banyak kambing dalam porsi besar ya. Jadi bukannya tidak boleh, penderita hipertensi tetap boleh menyantap daging merah, asalkan cara pengolahan benar, porsinya dibatasi, dan tetap mengkonsumsi sayuran ya. Imbangi juga dengan olahraga teratur setidaknya 30 menit. Nah teman-teman, yaitu tadi beberapa cara mengolah daging yang benar agar tidak terjadi lonjakan tekanan darah setelah mengkonsumsi daging merah. Jika teman-teman ingin memberikan informasi tambahan atau mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Don't forget to like, comment, and subscribe. And finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat karena sehat adalah gaya hidup. Sampai jumpa.